Dulos Production mengadakan ibadah pemulihan pernikahan hari Minggu 7 Juni 2026 jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang yang di ujung perceraian, bahkan yang sudah resmi bercerai bertahun-tahun, mari hadir dan alami mujizat Tuhan dalam pernikahanmu. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bukan berarti ada pilihan untuk bercerai. Bercerai saja sudah melawan Tuhan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaus rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Nyong David Christian Belen, putra Adonara Flores Timur NTT. Wow. Shalom Nyong. Shalom. Ya, jadi saya lahir dari pasangan keluarga dari ayah saya orang Adonara Flores Timur NTT. Oh. Ibu saya orang Ambon Kisar. Oh. Mama saya dan papa saya waktu menikah, riwayatnya itu mama saya tuh dari keluarga yang kena gagal ginjal kronis. Jadi papa dan mama menikah menghasilkan 6 anak. Ya, saya anak nomor 3 dari 6 bersaudara. Pada saat orang tua dengan menikah, itu golongan darah mama saya O dengan resus negatif. Yang dominannya biasanya WNA. Itu sebabnya 6 orang anak yang dilahirkan kena semua. Kena dengan kasus gagal ginjal kronis Takayasu, di mana ginjal pembuluh darah glomerulus dan Takayasu tidak berfungsi, akibatnya ginjalnya mengecil. Ginjal mengecil? Mengecil dari yang normal sampai sekecil-kecil, bahkan bisa seperti kacang. Jadi yang saya nomor 3, nomor 1 itu Katoni waktu itu kuliah. Nomor 2? Nah, sebelumnya nomor 2 itu meninggal itu di tahun lahir tahun 76, meninggal 78. Jadi saya belum lahir. Saya kelahiran 79. Untuk nomor 4, jadi nomor 2 gagal ginjal juga? Secara medis tidak ada record, tapi diasumsikan seperti itu. Jadi yang nomor 4 setelah saya itu laki-laki Ferry, lahir tahun 81, meninggal tahun 92. Waktu 92 saya SD kelas 6, berarti mau SMP. Oke. Nah, untuk nomor 5 nama Linda juga, itu lahir tahun 83, meninggal 87. Jadi yang meninggal duluan tuh nomor 2, nomor 5, Linda 83 dan 87 meninggal. 83 lahir, 87 meninggal yang ketiga Ferry 81 lahir, 92 meninggal tahun 92. Jadi tinggal 3 anak bersama orang tua. Nah, 92 waktu Ferry meninggal di bulan Juli tahun 92, orang tua saya, papa dan mama memutuskan untuk membawa sisanya kan 3 ya, kami bertiga untuk ke Jakarta untuk MCU lengkap. Tes darah. Baik. Cek darah karena takut kalau berikutnya kami berarti atau. Iya, karena 3 udah berangkat. 3 sudah duluan. Ya. Jadi sampai di Jakarta kami check up. Saya waktu itu SD kelas 6, Katoni sekitar SMA. Maya masih kecil, adik nomor 6 itu masih kecil, jadi tinggal laki-laki perempuan bertiga, nomor 1, 3, dan 6. Dari tes
semua di Rumah Sakit Harapan kita, saya mulai ada gejala. Racun dalam darah, kreatininnya tinggi. Dan tekanan darah saya tinggi. Sedangkan physically sih tidak ada kelihatan. Karena saya berolahraga biasa, normalnya anak SD kelas 6. Mau SMP itu ya. Jadi udah, karena ketahuan saya yang cuci darah tahun 92 itu yang habis pasca adik Ferry meninggal. Orang tua sudah diberitahu sama dokter yang merawat waktu itu di Rumah Sakit Harapan kita, ini anak akan cuci darah ke depan. Dia udah mulai kelihatan kreatininnya tinggi. Singkat cerita ya, kami pulang kembali ya, bapak, mama dan 3 anak balik dari Jakarta kembali ke Kupang. Dengan harapan tidak sampai kena gagal ginjal. Untuk saya yang sudah terdeteksi. Waktu itu kakak nomor 1 dan nomor 6 masih normal. Kakak nomor 1 Tony normal, adik nomor 6 paling kecil normal, tidak ada terdeteksi ginjal. Nah, tahun 93 saya mulai kondisi merosot. Jadi dari 92 Juli Ferry meninggal, kita Agustus tuh cek MCU ke Jakarta. Sudah divonis bahwa ke depan dia akan cuci darah. Ke sayanya melalui orang tua ya. Orang tua putuskan kembali ke Kupang. Saya juga menyelesaikan sekolah karena saya physically normal gitu loh. Secara fisik normal, kan seperti tidak sakit. Tidak sakit, cuma ya tekanan darah tinggi, 150, 160, bahkan pernah sampai 190. Iya, tapi saya nggak rasa. Cuma ya mulai rasa kayak mual, kadang pusing, kadang enggak. Jadi tambahlah parah dengan minum obat-obat pusing, minum obat mual, kan ginjalnya tambah berat ya. Karena ini kayaknya pusing biasa begitu ya. Mungkin cuma kecapean atau apa. Jadi saya dikasih orang tua di Kupang obat-obat yang untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Sampai di bulan Desember Natal itu saya mulai kondisi merosot. Jadi dilarikan ke rumah sakit di Kupang, di sekitar Soe juga pernah, tempat waktu itu ayah saya bertugas sebagai kepala PLN di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Soe. Dilarikan ke sana, dibawa ke Kupang, langsung dibawa ke Jakarta. Tapi pada saat transit dari Kupang ke Jakarta kan transitnya di Bali. Pada saat di Bali, pilot tidak mengizinkan. Ini anak bisa meninggal di atas pesawat kalau dilanjutkan. Karena saya dalam keadaan tidak sadar. Kondisi merosot. Akhirnya nggak jadi berangkat. Akhirnya tidak jadi berangkat walaupun tiket sudah terbeli. Singkat cerita, ambulans dari airport di Ngurah Rai di Bali yang membawa saya dan mama dan kakak nomor 1 Tony yang mengantar saya waktu dari Kupang ke Bali ya, ke Jakarta ya. Jadi kami bertiga, saya di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Mama dan kakak Tony nomor 1 yang dengan ambulans ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Di sana ya dokter observasi biasa. Mama saya juga menjelaskan dia sempat divonis di Jakarta begini, ginjal, dites darah segala macam. Ya harus cuci darah ini. Ini kondisi sudah kreatinin sudah di level 8 sampai mau 10. Jadi itu racun sudah tinggi, jadi harus cuci darah. Nah, karena ada mesin cuci darah di Bali, orang tua memutuskan tidak melanjutkan ke Jakarta lagi. Kalau sudah sempat rencana cuci darah 1-2 kali langsung fit, terbang lanjut ke Jakarta. Tapi karena ternyata di Bali juga fasilitasnya memadai, mesin cuci darah ada, akhirnya keluarga memutuskan, orang tua saya memutuskan saya tetap berobat di Bali dan lebih dekat ke Kupang. Jadi orang tua yang kerja di Kupang bisa visit saya lebih cepat dan lebih dekat, lebih murah juga tiket pesawat. Makanya jadi, pilihan Bali. Jadi itulah, sejak itu saya sudah mulai tinggal di Bali dengan berobat di Bali, jadi seperti mulai hidup di Bali. Waktu saya dan kakak Tony mulai tinggal di Bali, waktu itu setelah diskusi keluarga, mama kan yang antar duluan dengan Kak Tony. Jadi Kak Tony tetap tinggal di Bali, melanjutkan kuliah di Bali karena baru tamat SMA. Mama kembali ke Kupang karena harus kerja PNS dan bapak juga di Kupang, kepala PLN kan. Jadi
bersama adik nomor 6 yang Maya di Kupang. Jadi mereka orang tua dan Maya nomor 6 tuh di Kupang. Saya dan kakak di Bali, kontrak rumah. Jadi karena saya harus cuci darah setiap minggu 2 kali. Nah, saya waktu itu orang tua masih lengkap, jadi 93 ya saya sekolah biasa. Sekolah lanjut SMP di Bali ya. Setelah belum ada 1 tahun 93 Juni kan mulai sekolah kan. Baru sampai Desember, Natal, Januari, Februari orang tua bapak serangan jantung. Jadi sekitar 7-8 bulan setelah saya sekolah di Bali sambil cuci darah biasa, bapak saya Lambertus Belen meninggal mendadak serangan jantung. Nah, jadi waktu itu di Kupang, saya nggak dikasih tahu kalau bapak meninggal karena kan takut kondisi saya. Tapi saya sudah diurus oleh kakak saya untuk tiket untuk sementara ke Kupang berkunjung untuk tidak dikasih tahu bapak meninggal. Jadi bapak meninggal mendadak, kami berangkat balik ke Kupang karena saya dibilang bapak mama mau lihat. Karena saya berpikir di Kupang nggak ada mesin cuci darah, nanti saya gimana? Nggak, cuma 2 hari aja kok. Oke, pada sampai sana tank di sana, ada kematian di sana. Jadi ya sempat saya shock dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi saya sadar kembali, akhirnya dapat mengikuti pemakaman bapak di Kupang bersama mama dan adik Maya nomor 6 ya. Ya, singkat cerita setelah pemakaman bapak, saya juga balik karena cuma bertahan 2-3 hari ya, harus cuci darah lagi ya, seminggu 2 kali. Cuci darah lagi di Bali. Jadi saya dan Kak Tony kembali ke Bali, lanjut hidup normal biasa dalam hal Kak Tony kuliah, saya sekolah, sambil saya cuci darah seminggu 2 kali ke rumah sakit. Nah, mama setelah kematian papa ya kondisinya agak drop juga, karena dia kaget ya. Jadi dia harus memutuskan semuanya dan mengurus semuanya. Jadi papa pada waktu itu meninggal di usia? Kalau dia lahir tahun 49, meninggal 94, berarti usia 45. Masih muda. Masih muda, umur saya sekarang berarti. Sekitar umur saya sekarang. Baik. Jadi dia meninggal umur 45, mama saya shock, jadi tidak sanggup ya mungkin ya. Banyak pikiran. Akhirnya sebelum dia meninggal 1 tahun kemudian 95, dia dan adik Maya sempat pindah ke Bali. Sempat pindah ke Bali, tapi sebelum pindah ke Bali, aset-aset harta-harta orang tua yang di Kupang sudah dia atur semua, mengatasnamakan dia dan 3 anak yang masih hidup. Yaitu Kak Tony, saya dan adik Maya. Yang bungsu. Yang bungsu sudah di SHM peninggalan orang tua. Jadi dia sudah urus semua, baru dia pengajuan ke kantor ya untuk pindah ke Bali karena PNS kan tidak ada masalah ya. Jadi pindah biasa 4 bulan Juni Juli sudah mulai tinggal di Bali bersama kami di rumah kontrakan. Nah, tapi karena kondisi merosot, sekitar akhir tahun 94 dia dijemput sama adik-adiknya, keluarga kami, om tante saya, untuk menjemput dia untuk pulang ke Kupang karena dia mulai sakit yang sama, gagal ginjal itu. Udah serius. Udah mulai serius, harus cuci darah. Dan dia sempat cuci darah di Bali dulu sekitar 1 kali atau 2 kali, baru dibawa pulang ke Kupang. Karena dia juga sebenarnya tidak mau cuci darah. Dia takut seperti anaknya dan dia takut meninggal mungkin ya. Jadi ya sudah akhir tahun 94 dipulangkan dengan keluarga dari mama ke Kupang NTT, berobat di sana. Ya, cuma sayangnya dia bertahan cuma beberapa bulan. Di bulan Maret 95 dia meninggal. Ini bagaimana nih? Nah, tinggal 3 orang anak. Betul. Jadi tinggal kakak saya yang sedang kuliah semester 3 atau 4. Tinggal saya yang SMP kelas 2, dan tinggal adik saya yang 5 tahun di Kupang. Jadi masih 5 tahun. Orang tua meninggal. Jadi ya keluarga berunding dari pihak mama dan bapak berunding untuk anak nomor 6 yang Maya yang 5 tahun itu. Ikut dengan salah satu dari om saya, adik dari mama. Karena kebetulan mereka tidak punya keturunan, jadi mereka mengangkat Maya sebagai anak mereka juga. Jadi mereka yang mengurus secara ekonomi, secara semuanya mereka yang urus Maya. Baik. Saya di Bali dengan Kak Tony.
Ya, pada saat saya sudah kembali dengan Tony waktu setelah kubur mama, Maret 95 kami balik ke Bali, saya harus cuci darah kan. Di bulan April tahun 95 atau sebulan setelah mama meninggal, dari kantor PLN atau dari PLN Bali datang ke rumah kami untuk memberitahu bahwa sebelum mama meninggal, mama dapat mengajukan untuk David cangkok ginjal di Cina. Mengajukan, jadi kayak proposal ke kantor PLN untuk membantu biaya cangkok ginjal. Dan puji Tuhan, mereka datang untuk memberitahu kepada kami berdua Kak Tony dan saya bahwa mungkin karena empati dari pihak PLN jadi ya sudah kita selamatkan anak ini mungkin Ya, di situ utusan dari PLN bilang bahwa ini mau dibiayai cangkok ginjal di Cina. Sesuai dengan pengajuan mama, ini surat mamanya. Proposalnya saya ditunjukkan di rumah. Jadi ya puji Tuhan, bulan saya masih sekolah kan. Jadi ya saya sampai sekitar bulan Mei Juni setelah selesai ujian kelas, kenaikan kelas, saya karena Kak Tony masih kuliah, dia tidak bisa antar saya ke Cina. Dan dari PLN pun tidak bisa menghantar karena mereka semua kesibukan ada gitu. Tapi mereka mau memberi dana sesuai dengan yang mama ajukan di pengajuannya, biaya cangkok ginjalnya. Nyom David berangkat. Jadi saya diputuskan oleh keluarga, diantar oleh om saya, adik kandung dari mama saya, salah satu. Karena mama saya 14 bersaudara. Banyak. Dari satu opa oma. Jadi ya memang zaman dulu kan banyak anak. Nah, salah satu om saya yang masih single yang mengantar saya. Berangkatlah bulan Juni kami berangkat. Tahun 95. Jadi Maret 95 mama meninggal. April saya dikasih tahu ada mau dibantu sama PLN. Urus visa segala macam ke Cina kan. Jadi bulan Juni saya dan om saya berangkat ke Cina dengan harapan untuk cangkok ginjal di sana. Jadi ditanggung, PLN kasih semacam travel check untuk waktu itu saya lupa bilangannya, tapi sekitar ribuan dolar waktu itu. Dengan dolar 2.500 waktu itu kursnya tahun 95. Sampailah saya di Cina, di Guangzhou, sesuai dengan yang sudah di proposalnya sudah dikasih tahu rumah sakit mana ini. Jadi kami sudah menjalani. Singkat cerita, bulan Juni kami tiba, berobat, dan dikasih tahu, ginjal untuk anak umur sekian ini agak susah. Umur 13 tahun 13 tahun. Jadi, tapi pasti ada. Nah, di bulan Juli, ada ginjal, dikasih tahu sama rumah sakit. Dikasih tahu rumah sakit ini kira-kira di bulan Agustus akan dicangkok ginjal nih. Bulan Agustus akan cangkok ginjal, siapkan aja dana dan fisik juga saya harus siap. Cuma sayangnya ada kejadian yang membuat saya terpukul waktu itu. Dengan saya dalam keadaan cuci darah di Cina, sedang menjalani cuci darah, saat hari itu om saya yang mengantar saya itu meninggalkan saya. Meninggalkan saya lari kembali ke Indonesia Loh, ditinggalin sendiri? Iya, tanpa pemberitahuan apa, langsung meninggalkan saya. Kenapa? Tujuannya apa? Saya kurang tahu. Intinya dia meninggalkan saya dalam keadaan yang saya butuh uang, butuh keluarga. Jadi saya bisa dibilang terlantar di Cina. Di bulan Juli waktu itu dia meninggalkan saya. Agustus harusnya cangkok, jadi tidak cangkok karena dana dari mana? Jadi saya ditolong oleh rumah sakit dengan kebijakan mereka untuk menolong saya cuci darah. Biaya cuci darah sambil mereka hubungi KBRI di Beijing. Mereka hubungi yang bisa dibantu. Sayangnya KBRI tidak menolong, mereka menganggap ini pribadi. Karena kan biaya pribadi datang gitu, bukan dari pemerintah yang membantu. Tapi singkat cerita, Tuhan masih menolong saya. Jadi melalui dokter-dokter, tim dokter yang harusnya mengoperasi saya di rumah sakit di Guangzhou, mereka berbelas kasihan gitu loh. Anak ini kok terlantar sendiri. Jadi mereka memutuskan biaya masih ditanggung rumah sakit. Nah, cuma saya seminggu 2 kali harus cuci darah.
Dari bulan Juli, Agustus, September sampai Desember saya terlantar. Itu pun cuci darah udah yang harusnya seminggu 2 kali jadi seminggu sekali. Oh. Sampai di mana saya dalam keadaan kalau sudah mau meninggal, udah napas tengah mati, cuci darah. Oh. Jadi kayak posisi keadaan di mana ini anak kalau meninggal di sini kasihan siapa yang ngurus. Tapi kalau dia nggak meninggal di cuci darah, siapa yang bayar? Iya. Nah, itu kan pihak rumah sakit berpikir seperti itu. Iya. Jadi tapi mereka berbelas kasihan, mereka menolong saya, tapi untuk menghemat biaya dari yang rumah sakit di ruangan yang mewah turun ke kelas, ya diturunkan ke kelas 3, akhirnya dipindahkan ke ruangan gedung yang khusus untuk lokal di sana, untuk orang Cina lokal. Jadi yang satu kamar kayak 12 orang gitu. Jadi yang banyak gitu. Untuk yang lebih, tapi saya ditanggung cuci darah itu seminggu sekali, yang itu pun saya udah susah karena orang kalau pasien GGK, gagal ginjal kronis, kalau cuci darah tuh rutin seminggu 2 kali. Kalau seminggu sekali itu cukup susah, saya harus berjuang untuk bertahan. Sampai suatu ketika Tuhan memberi saya hikmat untuk meminta pertolongan dulu waktu saya masih dirawat inap di ruangan yang masih bagus. Saya kan ada tetangga yang orang Indonesia juga, WNI. Dulu belum ada zaman handphone, tapi saya minta untuk teman saya waktu itu, yang mana bapaknya dia juga cuci darah, dia dalam keadaan mau operasi. Bapaknya sempat berkunjung ke saya waktu saya udah di ruangan yang udah khusus untuk orang-orang lokal ya, yang udah banyak. Dia berkunjung, baru saya kayak Tuhan kasih hikmat untuk menghubungi kepala Garuda Indonesia Pak Delton Sembiring. Kenapa saya bisa kenal dia? Waktu saya masih di Cina bulan Juni Juli itu, kami kan tiket Garuda waktu datang. Nah, karena waktu itu mau perpanjang karena status tiket open date ya. Jadi mau pastikan bahwa ini belum dapat ginjal, kemungkinan Agustus baru dapat. Tapi tiket akan mati kalau nggak salah di bulan September. Jadi minta untuk open date. Jadi jangan sampai takutnya nggak cukup waktu untuk tiket angus nanti. Jadi kami ke sana, kebetulan dia orang Kristen. Dia mengajak untuk setiap hari Minggu persekutuan doa sembunyi-sembunyi. Di ruangan dia di Hotel of China Garuda Indonesia, kantor Garuda. Dia kan jabatannya kepala Garuda waktu itu. Jadi akhirnya saya kenal Pak Delton Sembiring yang selaku dia juga pendeta dan dia juga kepala Garuda. Singkat cerita saya ingat dia waktu kembali lagi saya udah mulai parah keadaannya Om sudah pergi Saya minta teman saya yang pas berkunjung ke ruangan saya, tolong panggil Pak Delton, Om Delton, siapa tahu dia mau bantu saya. Besoknya dia langsung pergi ke Hotel of China, China Hotel bintang 5 kayak kita, cari kantor Garuda, cari Pak Delton Sembiring. Setelah dia ketemu dengan Pak Delton, besoknya lagi atau hari berikutnya Pak Delton muncul di ruangan saya. Saya dalam keadaan sudah setengah mati, udah bantal tinggi, udah sampai kayak begini, udah napas sudah sesak Dia mengusap rambut saya ingat itu, baru saya lihat dia, Om Delton. Baru sambil menangis, Om tolong saya Om. Jadi maksudnya, kalaupun saya harus meninggal, biar saya meninggal di Bali atau di Kupang, intinya bertemu dengan kakak saya gitu loh. Karena saya udah setengah mati, udah sekarat Oke, Pak Delton tanpa bicara banyak langsung, kamu sabar, sekarang saya bicara dengan dokter. Saat itu juga saya dibawa ke ruang cuci darah. Mulai normal sekitar 2 kali cuci darah. Jadi hari ini cuci darah karena kreatinina cukup tinggi. Besok cuci darah lagi 2 hari, yang kedua baru pemulihan mulai stabil, mulai bisa jalan, mulai kembali lah. Dalam minggu yang sama udah Pak Delton membawa saya kembali ke Bali. Jadi bukan dia mengantar, dia mengutus salah seorangnya untuk bawa Garuda yang membawa saya kembali ke Bali. Jadi lewat Guangzhou, Jakarta, Bali, saya ditemani terus, pastikan karena masih kecil Nah, begitu sampai di Bali saya ketemu kakak saya. Akhirnya cerita. Nah, waktu kakak saya
Waktu saya masih kan nggak ada handphone ya, Iya, nggak ada telepon, komunikasi pasti tidak ada. betul. Jadi ya kakak saya pun dapat kabar omnya kok pulang, ada di Kupang atau di Jakarta seperti itu, karena ada informasi dari keluarga ya, saudara, Bahwa saudara sudah dari pulang. bapak. Lo om ini ada di sini. Oh, Ya. oke. Iya, Lo bagaimana dengan David gitu? iya. Kan dia sendiri di sana. Terus dia sudah sembuh atau gimana? Dia sudah cangkok atau gimana? Ya, jadi ya mujizat terjadi. Tuhan menolong saya, ada bantuan dari Pak Delton Garuda itu, Iya. membawa saya kembali dan saya bertemu dengan kakak kandung saya kembali. Oh, Ketemu di Bali, akhirnya kami ke kantor PLN, saya menceritakan semuanya. Iya. PLN langsung ambil tindakan, lanjut cuci darah, dibiayain. Sampai sesuai peraturan, kalau PNS ataupun pakai askes ya, atau pakai tanggungan PLN itu sampai umur 21 tahun. 21 tahun. Oke. Ya, jadi ya udah saya cuci darah biasa kembali, saya sambil lanjut sekolah kembali di Bali. Iya. SMP di Bali, SMA di Bali. Waktu itu saya udah dalam situasi yang kalau saya umur 21 tahun tidak ada tanggungan PLN, berarti bayar sendiri. Oh. Dapat dana dari mana? Dengan kakak yang masih kuliah yang belum tamat juga kan. Jadi ya udah, saya percaya kalau memang Tuhan kehendaki ada mujizat terjadi. Amin. Akhirnya tahun 98 setelah saya udah normal kembali, pulih keadaan saya, baik jiwa saya maupun fisik saya setelah cuci darah. Dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, RSUP Sanglah, tim dokter di nefrologi, mereka berinisiatif untuk mengumpulkan dana charity untuk saya cangkok ginjal lagi di Cina. Ya, jadi tahun 98 mereka mulai mengumpulkan dana sampai tahun 2000. Saya tamat SMA, karena kan 95 SMP mau lanjut kelas 3, terus SMA 3 tahun lagi, tamat SMA tahun 2000. Saya diantar oleh salah satu dokter tim yang untuk dibawa ke Guangzhou untuk cangkok ginjal. Oh, ini yang kedua kali. Yang kedua kali, tapi dengan biaya donatur-donatur di Bali. Dan pada saat itu terkumpul kurang lebih 50%. Tapi sebelum berangkat pun sudah ada komunikasi by email antara dokter yang mengantar dengan pihak rumah sakit, dalam hal ini Profesor KW yang operasi saya. Jadi setengah dari biaya itu disubsidi sama rumah sakit di Cina. Jadi singkat cerita, tahun 2000 saya cangkok ginjal, saya berangkat diantar dokter itu bulan Agustus. Cangkok ginjal 19 September tahun 2000. Pas ada Olimpiade waktu itu ya. Saya balik kembali, dijemput lagi oleh dokter yang mengantar di bulan Oktober. Karena September cangkok ginjal, setelah di ICU 2 minggu, dirawat di kamar rawat inap biasa, sudah pulih keadaannya, balik kembali ke Bali. Nah, setelah balik kembali ke Bali, saya lanjut kuliah biasa. Kuliah. Hasil cangkoknya berhasil. Hasil cangkoknya puji Tuhan berhasil. Saya seperti udah bangkit dari kematian gitu loh. Oh, jadi tidak cuci darah, tapi minum obat seperti biasa, obat anti rejeksi ya. Karena ini kan tetap ginjal benda asing yang dalam tubuh kita ya. Jadi biar imun saya tidak menolak fungsi ginjal ini, ada obat-obat imunosupresan yang harus saya minum. Contohnya Selsep kayak gitu. Jadi minum obat normal biasa. Ginjalnya Nyong David, ginjalnya siapa? Yang saya tahu, memang diberitahukan di sana ginjalnya dapat dari mana. Jadi narapidana yang hukuman berat, hukuman mati, dieksekusi, organ tubuhnya diambil untuk menolong pasien-pasien di rumah sakit. Saya dengar informasi sudah ada pemberitahuan antara rumah sakit dan pihak penjara ya. Yaitu kebijakan pemerintah sana. Kebijakan ya. Jadi pada saat hari saya operasi adalah hari di mana eksekusi itu ada. Jadi saya mendapat ginjal yang saya anggap ini dari Tuhan. Karena profesornya yang operasi saya, dia bilang ini ginjal umur 19 tahun. Waktu itu saya umur 19 tahun. Waktu cangkok ginjalnya di Cina tahun 2000. Jadi benar-benar seumuran dan seperti kembar katanya. Jadi puji Tuhan sekarang tahun 2026, saya umur 46, sudah 26 tahun. Dari tahun 2000, 2026 kan? Tidak ada masalah apa-apa. Saya hidup normal biasa. Cuci darah, tidak ada cuci darah.
hidup normal biasa. Oke. Dan bagaimana dengan kakak Tony, Ya, adik Maya? baik. Jadi tahun 2000 setelah saya cangkok ginjal, saya lanjut kuliah. Berarti kan umur habis tamat SMA saya Iya. ke sana. Jadi lanjut kuliah. Saya kuliah di Sastra Inggris Universitas Udayana ya. Iya. Regulernya kelas paginya. Kakak saya sudah tamat kuliah waktu itu Iya. dan dia pulang kembali ke Kupang Oke. dan menikah di Kupang. Oh, menikah di Ya, karena kan sudah umur menikah juga. Jadi saya sudah mandiri gitu loh. Kenapa? Dia sudah banyak membantu saya, menolong saya selama saya sakit kan. Iya. Jadi biarkan dia pulang Kupang, lanjut kerja dan menikah di sana. Ya. Jadi sekarang ini jadi kembali lagi pada saat kakak saya pulang, dari pihak keluarga mengirim satu orang yang mengurus saya di Bali untuk kayak jaga gitu loh. Oke. Dalam hal bersih-bersih Ya, seperti ya. itu ya. Jadi saya kuliah di Bali. Selepas kuliah dia dapat beasiswa kembali ke Melbourne. Oh. Kuliah sampai tahun 2010 Iya. mulai bekerja. Oh. Mulai bekerja di perusahaan swasta di bidang shipping. Shipping. Ya. Oke. Dari situ kakak Tony juga di Kupang menikah, punya anak 2, yang mana kedua anaknya ikut saya. Oh. Sekarang tahun 2015 kakak Tony itu meninggal. Tapi sebelumnya 2010, 2012 selepas saya balik ya. Iya. Itu kakak Tony sudah ada riwayat, ada mulai gejalanya muncul. Oke. Tekanan darah tinggi, Tapi kenapa mual-mual. tidak tertolong? Nah, sudah sempat cuci darah di Bali, tapi kondisinya masih belum pulih ya. Nah, cuma dia waktu itu bawa motor dari rumah kami di Bali menuju ke rumah sakit Iya. untuk mau kontrol, tapi dia diserempet ya, ada kecelakaan. Oke. Akhirnya kondisi cuma 2 minggu sekitar di rumah sakit dan meninggal di 2015 November. 14 November 2015 dia meninggal. Wow, berarti Iya. ini Tinggal saya dan adik saya Maya ya. Setelah kakak Tony meninggal 2015, saya juga masih kerja di perusahaan ikut orang. Saya tinggal bersama adik saya aja, ya, yang anak perempuan yang nomor 6 ya, Maya. Jadi katakanlah kami berdua dengan ponaan yang di Kupang, yang anak dari almarhum Kak Tony yang baru meninggal ya. Nah, 2015 meninggal itu Maya sudah mulai sakit itu, Maya tuh sekitar 2006 atau 2008. Iya. Jadi dia tuh sudah sakit duluan daripada Kak Tony. Oh, jadi gejala juga nih. Gejala juga dia nih. Nah, Maya sakitnya dari 2006 itu saya kan masih di Australia, masih di kuliah ya. Iya. Jadi saya masih di Australia, baliknya 2009, 2010 baru Maya ikut saya. Oke. Dikirim oleh keluarga dari Kupang ikut saya. Iya. Kak Tony kan meninggal 2015. Betul. Jadi begitu Maya ikut saya setelah saya balik dari Australia, ya udah saya kerja di perusahaan. Iya. Pada saat saya udah kerja berarti ekonomi mulai kembali pulih ya. Sudah mulai, apalagi punya jabatan sebagai manajer marketing. Oh, puji Tuhan. Jadi dana-dananya saya itu waktu itu ekonomi sudah membaik. Dana-dana itulah saya pakai untuk menolong adik saya waktu selama dia ikut saya, dan juga kakak Tony yang dalam keadaan sakit yang perlu dana juga. Iya, iya. Nah, setelah kakak Tony meninggal 14 November 2015, adik saya meninggal juga. Dia juga sudah cuci darah lama kan. Dia meninggal di tanggal 18 Mei 2017. Oh. Jadi 2 tahun setelah Kak Tony meninggal, Maya meninggal. Sakit yang sama, gagal ginjal kronis. Oh. Berarti tinggal saya. Saya seorang diri di Bali, belum menikah. Ponaan 2 dengan mamanya mereka ya, atau kakak ipar saya. Wow. Nah, waktu Maya meninggal itu 2017. Nah, waktu saya kerja ikut orang itu sampai 2015 ya. 2016 bulan Maret saya melakukan usaha sendiri, bisnis sendiri di bidang yang sama, shipping dengan branding David Bali Cargo. Oh, puji Tuhan, Tuhan memakai David Bali Cargo untuk
menolong, bermanfaat baik dalam kehidupan saya maupun adik saya dan juga keluarga ya, dan juga orang-orang di Bali lah. Karena dari 2016 saya mulai merintis usaha. Tuhan benar-benar memberkati yang luar biasa dengan karir yang menanjak, pendapatan, omset menanjak semua. Sampai 2019 sudah mampu membeli tanah untuk usaha. 2020 kena COVID. Tapi tetap kami membangun yang mana kami beroperasi sekarang di Bali, di daerah Sabah Gianyar. Puji Tuhan, penjualan tidak pernah sepi. Di saat COVID yang airport tutup, mati, tidak ada siapa mau kirim barang. Karena udara sudah lewat udara, airport sudah tutup. Otomatis lewat laut. Nah, Tuhan beri hikmat saya dalam berbisnis. Saya andalkan Tuhan. Saya percaya selepas saya setelah mujizat banyak yang saya sudah alami ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya 2017 setelah Maya meninggal, setelah saya juga secara kejiwaan mulai pulih kembali setelah udah ditinggalkan semua ya. Tinggalin semua. Jadi tinggal saya sendiri seorang diri kan. Ini aset orang tua bagaimana? Kan artinya pasti ada peninggalan. Iya. Oke, waktu kembali lagi ke tahun 95 waktu saya gagal pertama di Cina ya. Jadi kakak di Bali, saya di Cina diantar Om. Tapi Om pergi meninggalkan saya. Saya terlantar dari bulan Juli 95 karena Juni kami tiba dengan Om. Juli dia pergi tinggalin saya. Dari Juli 95 sampai Desember 1995 saya terlantar di Cina. Dalam keadaan saya di Cina terlantar, kakak di Bali kuliah, dan adik Maya yang umur 45 tahun mengikuti salah satu Om saya yang lain. Disitulah aset-aset orang tua semua sudah bisa dibilang diambil, hilang. Jadi SAM diambil, diberangkas, dijual, segala macamnya diambil. Tapi kami tidak masalah karena setelah sekarang baru saya udah merasa Tuhan sudah kembalikan semua. Jadi pada saat itu Om meninggalkan itu membawa uang dan juga yang lain-lainnya. Peninggalan orang tua. Jadi ya, tapi saya langsung kembali. Sejak kejadian itu, waktu saya pun balik dari Bali dan ketemu kakak setelah ditolong Garuda, saya cukup trauma, jiwa tergoncang karena saya harapannya udah cangkok ginjal dan udah kelar. Saya nggak akan lagi terpengaruhi, sedangkan saya tim piatu gitu loh. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, ditambah kakak bilang rumah semua sudah dijual, harta semua sudah tidak ada, tinggal kita berdua di sini ngekos dengan peninggalan pensiunan orang tua. Tapi pensiunan kan sampai umur 21 tahun. Jadi kakak Tony begitu selesai kuliah atau sementara kuliah kalau umur 21 tidak ditanggung, pensiun ke atas nama saya. Kalau saya 21 tidak ditanggung, ke atas nama adik yang nomor 3 Maya. Nah, pada saat aset-asetnya sudah tidak ada, ya kami berjuang di Bali, saya dan kakak dengan pensiunan, sekolah, kuliah, sampai kembali yang saya udah cerita tadi bahwa kakak meninggal 2015, Maya 2017, Desember 2017 saya berkenalan dengan istri saya sekarang. Puji Tuhan. Akhirnya Tuhan pertemukan seseorang, pasangan hidup. Ini gimana ceritanya? Ya, jadi adik saya meninggal 18 Mei 2017. Istri saya, mamanya meninggal 20 Oktober 2017. Jadi dia juga baru kehilangan mamanya. Sama-sama kehilangan. Tapi kami belum kenal ya. Dia di Bandung, saya di Bali. Nah, teman kuliahnya istri saya ini sering ke Bali. Dan suaminya orang Bali. Jadi dia memperkenalkan temannya dia, yaitu istri saya sekarang. Saya ada Yunita, teman saya baik banget. Nanti coba kenalan dulu. Jadi kita dicomblangin sama temannya dia dan teman saya di Bali juga. Singkat cerita ya, 3 Januari dia ada tugas, dia guru di Kalam Kudus, dia ada outing di Bali, akhirnya kita ketemu fisiklinya di Januari 2018. Desember 2018 kami menikah, jadi 1 tahun kami
mengenal Oh, BPN iya. kayak gitu. Jadi Nyong David menikah pada saat itu di umur 2019 berarti 2018 berarti umur 39. cukup lama juga. Istri 35 tahun. Istri 35. Betul. Oh, ini sama-sama usia sudah Umur ya. sudah matang sekali. Sudah ya. matang. Wow. Jadi ya setelah menikah di Desember 2018 di Bandung, Iya. istri saya ikut saya ke Bali, tinggal kami berdua. Ya. Bersama dua ponakan dari kakak Tony itu ya. Juga. Ya, setelah mereka selesai SMA kuliah di Bali. Oh. Nah, sekarang keduanya sudah ikut saya di Bali. Oh. Yang satu rencana akan kuliah di Bali, yang satu sudah sedang kuliah. Oh. Jadi ya kami berkumpul dengan ponakan. Iya, iya. Dan Februari 2000 tahun ini ya, Februari 2006. Iya. Mamanya ponakan saya atau kakak ipar saya Iya. meninggal. Mamanya. Ya, mamanya Abel dan Aura ya, meninggal di bulan Februari tanggal 10. Loh. Jadi dia juga yatim piatu, ponakan saya ini. Yang ikut saya kuliah dari 2023. Nanti Aura tamat SMA tahun ini juga ikut saya dan istri di Bali. Oh. Jadi mereka juga yatim piatu. Iya, iya. Nah, jadi tinggal kami berempat. Saya dan istri yang kami masih berjuang untuk memiliki keturunan. Oh, baik, dan baik, baik. ponakan saya dari kakak pertama Tony. Iya. Ya, Oh, jadi berempat kami. Jadi berempat saat ini ya. Wow, oke. Ya, puji Tuhan, dengan kehidupan yang saya sudah jalani, yang dari kecil, sakit, penderitaan yang saya sudah alami, Iya. seperti Ayub, Tuhan kembalikan. Iya, semuanya. Semuanya, ya semuanya dipulihkan. Dari adik perempuan diambil, diberi istri saya, Yunita masuk. Terus bisnis saya juga, puji Tuhan, lumayan untuk menanjak. Iya. Karena saya dalam berbisnis, saya udah fokus untuk bisnis yang jujur, bisnis yang benar-benar berintegritas. Betul. Kalau harus rugi ya saatnya rugi, tapi Tuhan tetap menolong gitu loh. Amin. Akhirnya dalam penerapannya, implementasinya Tuhan berkati luar biasa. Jadi bukan kekuatan saya, semua karena Tuhan Yesus. Banyak wartawan yang mencari saya karena waktu itu banyak perusahaan yang kolaps. Oh. Karena kan COVID. Oke. Ya, saya bangun 2016, 2019 beli tanah, 2020 COVID. Dalam keadaan COVID saya membangun gedung. Dalam keadaan COVID saya tetap ramai. Itu semua karena Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun ya, saya dalam lembah kekelaman pun, saat saya udah pernah sakit, saya dalam berbisnis mungkin dalam keadaan politik dan ekonomi dalam keadaan yang COVID yang Anda mengerti lah. Tuhan tetap menolong saya, tidak terpengaruh kepada kita gitu loh. Gitu loh. Jalan terus meningkat. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang perusahaan saya masih eksis. Wartawan mencari dan muncul di berita-berita lokal. Dan itu semua tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin. Tahun Yesus yang baik. Jadi saya mengalami kebaikan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi saat ini usia pernikahan sudah berapa tahun? Sudah 7,5 tahun. 7,5 tahun ya. Kami menikah 15 Desember 2018. Berarti sekarang bulan Mei sekitar 6 bulannya dari 7 tahun 6 bulan. Iya. Walaupun Tuhan belum kasih. Betul. Tapi tetap harus berharap sama Kami Tuhan. tetap berharap dan kami yakin mujizat pasti terjadi. Dan gak boleh cari yang lain. Betul. Gak boleh. Karena dalam pernikahan Kristen, tidak boleh bercerai karena alasan tidak punya keturunan. Betul. Tidak boleh. Karena banyak sekali di luar sana alasannya begitu. Kunjung punya keturunan, akhirnya cerai dan nikah lagi. Ini jangan sampai. Betul. Harus setia. Amin. Sesuai dengan janji di altar. Amin. Sampai maut. Sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Amin. Dulos Production mengadakan ibadah pemulihan pernikahan. Hari Minggu, 7 Juni 2026, jam 4 sore. Di Hotel Haris Lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang yang di ujung perceraian, bahkan yang sudah resmi bercerai bertahun-tahun, mari hadir dan alami mujizat Tuhan dalam pernikahanmu.
Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi, seperti Nyong David Christian Belen, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production, atau TikTok Dulos Production, atau Facebook Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Titik. No debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Bukan berarti ada pilihan untuk bercerai. Bercerai saja sudah melawan Tuhan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.